Di malam tergelap tanpa cahaya bulan, ketika dunia roh dan manusia saling bersentuhan, Niluh Ratih, seorang pendeta wanita yang dulunya suci, kini berlutut di tengah kuburan tua dengan hati penuh dendam. Lilin-lilin hitam menyala sendiri, membentuk pentagram kutukan yang telah dilarang selama berabad-abad. Mantra-mantra gelap mengalir dari bibirnya, memanggil kekuatan yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan. Dan kekuatan gelap itu menjawab panggilannya. Mata coklat yang dulunya cantik perlahan berubah menjadi merah menyala seperti bara api neraka. Urat-urat hitam mulai menjalar di kulitnya, tanda bahwa kutukan telah memasuki tubuhnya. Tubuh yang dulunya indah kini mengalami perubahan mengerikan. Tingginya memanjang tidak wajar, melampaui batas manusia normal. Kulit berubah pucat seperti mayat, dan kuku jarinya tumbuh menjadi cakar hitam yang tajam. Kini bergerak seperti ular-ular yang lapar akan darah. Niluh Ratih telah mati, dan yang berdiri di hadapan kita sekarang adalah Liak. Malam itu, seorang penjaga pura muda bernama Wayan sedang menjalankan tugasnya, tidak menyadari bahwa kematian sedang mengawasinya dari bayangan. Napas dingin menyentuh tengkuknya, dan ketika ia berbalik, wajah mengerikan sudah berada tepat di hadapannya. Mata merah menyala, mulut terbuka menampakkan gigi-gigi tajam. Jeritan Wayan memecah keheningan malam, bergema ke seluruh desa seperti teriakan dari neraka itu sendiri. Penduduk terbangun dari tidur mereka, tapi tak seorang pun berani keluar. Mereka tahu ada sesuatu yang jahat berkeliaran di luar sana, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Fajar menyingkap kengerian yang sesungguhnya. Mayat Wayan ditemukan tanpa mata. Lubang hitam menganga di tempat yang seharusnya terdapat bola mata. Dadanya terbuka, jantungnya telah dicabut. Tapi yang paling mengerikan, jejak kaki di sekitar mayat berubah dari manusia menjadi bentuk yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Sosok Leak telah merasakan darah pertamanya, dan ia menginginkan lebih. Kabar tentang teror ini sampai ke telinga Ida Pedanda Gede, dukun paling sakti di seluruh Bali. Dengan tongkat sucinya dan ilmu spiritual yang tinggi, ia datang untuk menghadapi kegelapan. Tapi ketika ia tiba di desa, langit mendadak gelap. Burung-burung gagak berjatuhan mati dari angkasa. Bahkan alam semesta takut akan apa yang akan terjadi. Pertarungan antara terang dan gelap akan segera dimulai. Di lapangan terbuka, dua kekuatan supernatural berhadapan. Ida Pedanda dengan lonceng sucinya yang bercahaya emas, melawan Leak dengan cakar dan mata api neraka. Mantra suci bertabrakan dengan kutukan hitam, menciptakan pertarungan yang menggetarkan bumi. Seolah dunia ini tidak sanggup menahan kekuatan yang bertarung. Tapi Leak ternyata lebih kuat dari yang dibayangkan. Cakarnya merobek lengan Ida Pedanda, dan darah sang dukun suci menetes ke tanah. Namun aneh, darah itu menyala seperti api biru, pertanda bahwa kutukan balik telah dimulai. Bahkan seorang dukun paling sakti pun tidak mampu melawan kutukan yang telah mengakar begitu dalam. Kegelapan mulai menguasai. Malam demi malam, anak-anak desa mulai menghilang satu persatu. Para ibu berteriak histeris mencari buah hati mereka. Para ayah menyisir setiap sudut desa dengan obor. Tapi yang mereka temukan hanyalah jejak darah dan pakaian robek. Lik telah menemukan mangsanya yang paling disukai, jiwa-jiwa polos yang belum ternoda dosa. Di malam yang sunyi, terdengar tangisan anak-anak dari hutan bambu. Para orang tua yang putus asa berlari menuju suara itu dengan harapan menemukan anak mereka yang hilang.
Tapi semakin mereka mendekat, suara tangisan itu berubah menjadi tawa mengerikan. Tawa Leak yang sedang mempermainkan kesedihan mereka. Kadita, seorang gadis remaja, pergi ke sumur untuk mengambil air di malam hari. Ketika ia melihat ke permukaan air, ia melihat refleksinya sendiri. Tapi kemudian, wajahnya perlahan berubah menjadi wajah Leak yang mengerikan. Mata merah menyala dari dalam air, mulut terbuka menampakkan gigi tajam, dan tangan berubah menjadi cakar, mencoba menariknya masuk ke dalam sumur. Di kuburan desa, pemandangan yang tidak pernah terbayangkan terjadi. Semua makam terbuka sendiri, seolah bumi menolak menyimpan mayat-mayat di dalamnya. Tulang belulang berserakan, dan di tengah kekacauan itu, Leak berdiri seperti ratu kegelapan. Matanya menyala seperti dua buah api neraka, mengumumkan pada dunia bahwa ia telah menguasai bahkan alam kematian. Keesokan harinya, semua hewan ternak di desa ditemukan mati. Tubuh mereka utuh. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi merah mereka telah tersedot habis, meninggalkan hanya cangkang kosong dengan mata yang membelalak ketakutan. Leak tidak hanya memangsa manusia, ia menyedot kehidupan dari segala yang bernyawa. Bau busuk yang tidak bisa dijelaskan mulai menyelimuti seluruh desa. Bau itu menyengat, seperti campuran daging busuk dan belerang, membuat penduduk mual dan pusing. Mereka mencari sumber baunya, tapi tidak menemukan apa-apa. Yang tidak mereka sadari, bau itu adalah aroma kematian yang mengikuti Leak kemanapun ia pergi. Bayangan Leak mulai berkeliaran di dinding-dinding rumah mereka, bergerak sendiri tanpa tubuh yang melemparkannya. Bayangan itu merayap, mengintip ke dalam rumah, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Tidak ada tempat bersembunyi dari mata yang tidak pernah berkedip. Tidak ada privasi dari makhluk yang bisa melihat melalui bayangan. Di pura desa, kejadian yang mengguncang iman terjadi. Api suci yang telah menyala selama berabad-abad tiba-tiba berubah warna menjadi hijau menyeramkan. Para pendeta mencoba memadamkannya dengan air suci, tapi api itu semakin menyala tinggi. Asap hitam mengepul, membentuk wajah-wajah mengerikan. Leak telah mencemari bahkan tempat yang paling suci. Di balai banjar yang kosong, gamelan mulai berbunyi sendiri di tengah malam. Tapi musiknya salah, sumbang, seperti lagu yang dimainkan oleh tangan-tangan mati. Mallets bergerak sendiri, memukul instrumen dengan ritme yang membuat bulu kuduk berdiri. Leak tidak hanya menghancurkan tubuh, tapi juga budaya dan tradisi. Ia mengubah keindahan menjadi kengerian, harmoni menjadi kekacauan. Pohon beringin keramat di tengah desa, pohon yang telah menjadi pelindung selama berabad-abad, kini berubah menjadi sumber teror. Getah merah mengalir dari batangnya seperti darah, dan akar-akar yang dulunya memberikan teduh, kini bergerak seperti tentakel yang siap mencengkeram siapa saja yang mendekat. Bahkan alam yang paling suci pun tidak kebal dari kutukan Leak. Ia telah mencemari sumber kehidupan itu sendiri. Yang paling menghancurkan hati, arwah anak-anak yang telah menjadi korban Leak kini bangkit sebagai tentara kecilnya. Mata mereka kosong, tidak ada lagi keceriaan masa kanak-kanak. Mereka berjalan dalam formasi, mengikuti sang pembunuh mereka, dipaksa melayani dalam kematian. Para tetua desa melakukan ritual terakhir, memanggil Barong, pelindung spiritual, untuk melawan Leak. Dengan sesajen lengkap dan doa-doa suci, mereka berharap kekuatan baik akan datang menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba, topeng Barong yang suci retak dan mengeluarkan darah. Bahkan pelindung spiritual mereka telah dikutuk. Harapan terakhir telah musnah. Malam itu,
Langit menjadi gelap gulita. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, seolah alam semesta menutup matanya untuk tidak melihat kengerian yang terjadi. Dalam kegelapan total itu, hanya mata merah, Leyak yang bersinar, bergerak dari rumah ke rumah seperti senter iblis yang mencari mangsa baru. Air, sumber kehidupan paling dasar, kini telah terkontaminasi. Semua sumur di desa mengeluarkan air hitam pekat yang berbau anyir. Siapa yang meminum air itu akan mengigau dan melihat penampakan mengerikan. Leyak telah meracuni bahkan kebutuhan paling mendasar untuk hidup. Tanpa air bersih, desa ini akan mati perlahan atau terpaksa minum racun yang akan menghancurkan jiwa mereka. Di tengah semua kengerian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Leyak, monster yang telah banyak memakan korban, tiba-tiba menangis. Air mata mengalir dari mata merahnya, karena sisa-sisa jiwa manusia, Niluh Ratih, masih terperangkap di dalam tubuh monster itu. Seorang ksatria pemberani bernama Gede mengambil keris pusaka leluhurnya, senjata yang telah diberkahi dengan kekuatan spiritual. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menghadapi Leya dalam pertarungan 1 lawan 1. Keris bersinar dengan cahaya emas, membelah udara menuju target. Akhirnya, Barong datang. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, dimulai di langit. Leyak dan Barong bertarung di udara, dengan kekuatan yang membuat bumi bergetar dan langit bergemuruh. Petir menyambar, angin topan berputar, dan seluruh alam semesta menjadi saksi pertarungan kosmik ini. Para tetua desa menyadari, hanya dengan pengorbanan tertinggi, Leyak bisa dihentikan. Dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, mereka menciptakan segel spiritual yang sangat kuat. Cahaya emas mengalir dari tubuh mereka, menuju keris pusaka di tengah lingkaran. Tapi segel semakin kuat. Leyak berteriak kesakitan, tersedot masuk ke dalam keris. Kemenangan diraih dengan harga yang sangat mahal. Sebelum sepenuhnya tersegel, Leyak mengeluarkan pesan terakhir yang mengguncang jiwa. Kata-kata itu bergema di udara. Sebuah janji mengerikan bahwa kengerian ini hanya tidur, bukan mati selamanya. Setiap 100 tahun, aku akan bangkit kembali. Darah keturunanku akan memanggilku. Kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Keris yang menyegel Leyak disembunyikan di tempat paling rahasia. Gua tersembunyi di dalam hutan. Tapi bahkan dalam tidurnya, keris itu memancarkan aura gelap. Pertanda bahwa kekuatan jahat di dalamnya masih hidup. Segel itu kuat, tapi tidak kekal. Dan suatu hari nanti, seseorang mungkin akan menemukan keris itu tanpa mengetahui bahaya yang tersimpan di dalamnya. 100 tahun kemudian, di era modern, seorang arkeolog muda menemukan keris itu dalam penggalian. Dengan rasa ingin tahu, ia menyentuh artefak kuno itu. Dan dalam sekejap, mata merah Leyak menyala kembali dalam kegelapan. Siklus kengerian dimulai lagi. Leyak bangkit, dan dunia modern yang tidak percaya pada hal mistis sama sekali tidak siap menghadapi kengerian yang akan datang. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe channel AI Cerpen Misteri. Terima kasih. Love you.